kali ini Andre yakin langkahnya untuk bisa resmi bercerai dari Erin di mata hukum negara akan berhasil. Pasalnya, gugatan diajukan sesuai dengan domisili Erin. Selain itu, secara agama, Andre sebenarnya sudah berkali-kali menalak Erin. Makanya tak heran jika sang komedian itu begitu ngotot bercerai. Nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah. Keretakan rumah tangga beauty vlogger nomor 1 di Indonesia, Tasya Farasya, terhadap suaminya Ahmad Assegaf akhirnya terkuak dalam sidang perdana kemarin pagi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukan hanya sekedar perselisihan biasa, melainkan hancurnya kepercayaan Tasya pada suaminya tersebut. Rupanya, selama 7 tahun menikah, Tasya tak pernah mendapatkan nafkah yang layak. Bahkan kepercayaannya dalam mengurus perusahaan juga dikhianati. Ahmad diduga melakukan penyelewengan dana senilai 23 miliar rupiah. Benarkah karena alasan inilah yang membuat Tasya tak cuma menggugat cerai, tetapi juga ingin jebloskan sang suami ke penjara? Sudah hadir, gimana mungkin ada yang disampaikan Pak, Tasya Pak. Itu. Sebelah kanan Bang. Kanan Bang. Nomor antrian C5 dengan nomor perkara 1008. Telah bercerai secara agama, Ya, telah ditalak. sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya telah pisah rumah. Kami sudah mengajukan somasi terhadap suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah. Memang bukan sekedar nilai uang yang hilang, tetapi juga rasa sakit hati atas kepercayaan yang disalahgunakan. Perihnya pengkhianatan ini pun membuat Tasya seolah merendahkan Ahmad dengan menuntut nafkah anak sebesar Rp100 saja. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan mediator. Hasilnya, laporannya disampaikan nanti sidang yang akan datang tanggal 8 Oktober 2025. Juga itu mah isi gugatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Ya Kami minta cerai dan hak asuh, itu saja. Sama nafkah Rp100, itu saja. Ya karena sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya sudah waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Meskipun Tasya datang dengan wajah murung dan irit bicara, jauh berbeda dengan Ahmad yang justru tebar senyum. Tetapi warganet justru dibuat gagal fokus dengan outfit Tasya yang begitu elegan. Aura mahalnya pun begitu terpancar. Dengan setelan baju kuning, Tasya menenteng tas branded setara dengan mobil mewah. Ya, mungkin dengan menjaga penampilannya tetap fashionable, membuat Tasya lebih percaya diri. Walaupun hatinya sedang berkecamuk dan gundah gulana. Pasalnya, sebelum persidangan digelar, Tasya kedapatan sempat menangis. Bahkan mengunggah seputar kegalauannya. Apalagi Tasya juga kesulitan untuk tidur hingga harus menjalani terapi.
terlihat cantik untuk diri sendiri. Penting kalau untuk diri sendiri ya, biar jadi kayak insecure tuh hilang. Kan jadi kan udah move on nih kita ya dari rasa nggak percaya diri segala macam. Jadi kita pasti lebih konsentrasi buat ngerjain semuanya, jadi lebih cepat majunya juga. Karena biasanya kan orang tertahan untuk maju karena nggak pede, ya kan? Mau apa-apa nggak jadi deh, gue nggak pede gitu-gitu. Ya wajar orang diterpa masalah seperti ini, kalau lebih cenderung lebih murung, pastilah. Namanya juga kita sama-sama manusia, kami maklumi itu, tidak mau banyak bicara ya. Mungkin Ibu Tasya sekarang juga butuh privacy. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bukan terkait Bu Tasya itu shock atau apa, tapi Bu Tasya mengalami hal-hal ini, Bu Tasya masih fokus kerja untuk menafkahi anaknya. Itu poin utama. Masih kerja. Bayangin, itu yang kami tidak mau dipelintir. Nanti setelah ini beliau masih ada kerja lagi, keluar dan lain-lain. Itu fokusnya untuk menafkahi anak. Jadi dalam seorang perempuan menghadapi kondisi seperti ini, kepercayaannya hilang, hancur, masih harus menafkahi anak. Jadi harus masih fokus kerja dan profesional, itu poinnya. Tetapi hidup terus berjalan. Walau jauh di dasar hatinya sedih, Tasya harus bangkit dari keterpurukannya. Meskipun apa yang diperjuangkannya selama ini sia-sia. Rumah tangga yang selama ini dibanggakan hancur sudah. Padahal selama menikah, Tasya lebih banyak mengalah dan mengikuti semua kemauan Ahmad. Bahkan karena Ahmad, Tasya rela tak pernah lagi merayakan pesta apapun. Tapi ngerayain itu dong, ngerayain hari-hari kali Kak. Itu perayaan dia. Aku udah gak suka sekarang gara-gara kamu. Makasih. Dulu kan kamu kayak, it's my birthday gitu, kayak anniversary, kita harus celebrate gitu. Dia kayak, oh iya happy birthday gitu kan. Nggak HBD biasa aja gitu loh. Jadi terus tapi lama-lama aku jadi kayak, iya bener juga ya, ngapainnya ribet deh kita. Udah deh nggak usah gitu. Jadi sekarang emang udah biasa nggak pernah diraya-rayain. Yang kayak sosok candlelight dinner gitu kan. Biasanya kita rutin tuh pasti candlelight dinner lah, apalah. Nggak pernah loh kamu. Ya sorry. Berkulit putih, cantik, sopan, usianya lebih muda dari Andre Taulani. Nasib rumah tangga Andre Taulani dan Rein Wartia Trigina atau Erin memasuki babak baru. Setelah kembali mengajukan gugatan cerai keempat kalinya terhadap Erin, Rabu pagi sidang perdana digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun Andre dan Erin sama-sama absen di sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas. Andre hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Sementara kuasa hukum Erin pun mangkir. Ya, hari ini sidang perdana untuk AT dan RT masih pemeriksaan terkait legalitas, masih panggil para pihak. Dari AT sendiri mewakilkan ke saya, cuman kalau untuk T sendiri saya kurang tahu. Bang, kenapa AT nggak datang Bang hari ini? Informasinya lagi keluar kota bilang ke saya. Meski absen, kali ini Andre yakin langkahnya untuk bisa resmi bercerai dari Erin di mata hukum negara akan berhasil. Pasalnya, gugatan diajukan sesuai dengan domisili Erin. Selain itu, secara agama, Andre sebenarnya sudah berkali-kali menalak Erin. Makanya tak heran jika sang komedian itu begitu ngotot bercerai. Lah gimana ya, orang namanya suami sudah tidak berkenan lagi untuk berhubungan, ya hak beliau lah. Sudah berkali-kali cerai Bang, sudah berkali-kali mengucap talak. Ya kalau secara agama ya sudah. Erin sendiri yang sejak awal menolak bercerai dan mendapat dukungan dari ketiga anaknya. Sepertinya puas saat gugatan Andre di Pengadilan Agama Tiga Raksa berkali-kali ditolak. I love autumn. Ia pun kini memilih healing di London, Inggris, sekaligus menemani Ardio Taulani, putra sulungnya yang kuliah di sana. There's also in London. Ngototnya Andre mengejar status duda keren, menimbulkan banyak spekulasi. Selain sudah tak ada cinta lagi, Andre juga dikabarkan sudah menemukan tambatan hati. Artis cantik Amanda Rigby disebut sebagai sosok tersebut.
Hal itu diperkuat oleh terawangan Hart Gumai mengenai sosok wanita muda yang hadir dalam kehidupan Andre ke depannya. Soalnya di sini belum tua. Di Andre Taulani ini aku ngelihat ke depan ya, ke masa depan future, sosok yang akan dekat dengan Andre Taulani, wanita, rambutnya panjang, berkulit putih, cantik, sopan, usianya lebih muda dari Andre Taulani. Berkecimpung di dunia yang sama, apakah namanya besar? Belum. Meski hingga kini Andre dan Amanda belum memberikan klarifikasi mengenai hubungan mereka, namun saat menjadi bintang tamu podcast Maya Estianty, Amanda mengakui jika dirinya menyukai lelaki humoris. Bahkan pada kesempatan itu, wanita 33 tahun itu mengungkapkan sudah dilamar oleh sosok lelaki yang mendekatinya. Mungkinkah sosok tersebut adalah Andre Taulani? Aku suka cowok humoris, tapi yang paling penting buat aku bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi, pengertian, sabar tuh. Aku tuh sebenarnya udah dilamar. Hah? Apa yang jelek tapi lucu tadi? Atau yang ganteng tapi kaku? Udah dilamar? Udah dilamar. Tapi kamu udah yakin nikah? Akunya yakin tapi belum dapat restu dari ayah. Dengan kondisinya saat ini, Ijong butuh dukungan moral. Salah satunya dari Ririn Dwi Ariyanti, kekasihnya. Tapi yang terjadi, selama Ijong menjalani sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn di ruang sidang maupun komplek pengadilan negeri Tangerang. Untuk hadir ke persidangan, mengingat Ririn juga mempunyai pekerjaan dan seperti yang disampaikan untuk menunggu sidang juga waktunya tidak pasti, dia dari Ijongnya sendiri ya mementingkan kenyamanan untuk bagi Ririn dan keluarga supaya nggak usah repot-repot ke sini. Gitu.